Buka hitama partongguata ibagas burginon. Jadi atas nama Kuria Majelis Pakon Keluarga Sektor Sada maka tahun terima kasih hubani nasiam keluarga Irumahon amang siamas Agirsang inang Boru Huta Barat nadoma memberi ianan bata lahu partonggoan sektor sada Tuhan nai batama menramoti nasiang lambini pasu-pasu Tuhan sehat jorgit jana tetapi bagas malas niuhur ibasahon hanami tertib acara bani partongguata bornginon pakon pelayan nomor tugas potum ibu bahon amang situa pegirsang napa duahon mandoding humbani haleluya nomor 120 itu napa toluhon tonggo pangapition ibu bahon inang ketua inang napa opathon mandoding humbani haleluya nomor 210 sia napa limahon tonggo humbani suhut napa onomhon mandoding humbani haleluya nomor 227 napa pituhon ambilan naibobahon amang situa adamanik napa waluhon mandoding irik patupu galangan napa siahon tonggo galangan tonggo ria pakon tonggo pasu-pasu pai mamasuk kita bani potum ibere hanami panorang hubani nasiam keluarga irumahon laho padaskon topik-topik doa nasiholi tonggohon inang ketua inang ibere hanami panorang. Mungkin dari kami untuk kesehatan sama klien yang baru masuk SMP agar cepat beradaptasi ya. Gitu aja sama pendidikan anak-anak. Dari bapaknya. Ya, untuk dari saya pribadi untuk pelayanan di gereja untuk boleh semakin semangat dan boleh tetap setia dalam pelayanan. Kemudian tadi Mama Ben gak ada pekerjaan di yang banyak tantangan, mungkin boleh diselesaikan dengan bantuan dan pertolongan dari Tuhan sehingga boleh dilancarkan. Mungkin itu dari kami. Dari kita yang hadir Amang Ina, ada yang mau didoakan? Bapak BS Manihuruk Inang samain amang situa Saragi. Ada lagi dari kita yang hadir? Oh, retret pengurus Inang Resort. Dari Parba Paun? Seksi Bapak. Didoakan seksi Bapak katanya ini. Ase dirangkum inang namambuan tonggo pangapition sonari masuk mahita bani potom. Pasisir hita uhurta pasisir hita ma dirita laho mamuji pakon pasangap kon Tuhan in ibagas goran ni na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Dogjupa hatamu upangan maay, gabi malas ni uhurdo baku, hatamu apa hamegahon bani uhurhu, ay marpangorani bani goranmu doahu, ham Jehovah naibata jebaut, haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan naibata na inegori atas, roh dohanami panorangon hulubi-lubemu ibagas sihol ni uhur marpa saoran hubamu namangindo dohanami nuan marianan maham itongah-tongah nami marhitehon tonduimu napasingin ukap hama hahuron nami be
Ase tong-tong sir-sir hanami manjalo, jana mamparibagas hatamu, nagabe haguluhan nami. Amin. Hita haganupan kuriani Tuhan, pasir-sir hitama dodingta humbani haleluya nomor 127. Haleluya 127 ayat sada pakon ayat napa duahon. Sonari masuk mahita bani tonggo pangapitio. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami sepanjang hari ini dapat beraktivitas, dan pada malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam pertonggoan sektor 1. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga yang sudah bersedia dalam pertonggoan sektor 1 ini ya Tuhan. Saya berdoa untuk keluarga Bapak Syamas Agirsang Boruta Barat di tempat ini, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, biarlah Engkau yang turut campur tangan setiap apa yang dilakukan oleh tangan, oleh usaha, biarlah Engkau memberikan hikmat yang daripadamu sehingga dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan untuk keluarga di tempat ini, biarlah semakin hari semakin boleh diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan, dalam berkat yang berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk Clay yang baru pertama masuk ke dalam SMP ya Tuhan, dalam pendidikan SMP, dalam penyesuaiannya, dalam adaptasinya untuk setiap pelajaran maupun setiap aturan yang ada, biarlah Engkau yang memberkati, berikan hikmat yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk Ben dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat dan penyertaan daripadamu sehingga dapat tercapai cita-cita yang dicita-citakan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga di tempat ini, biarlah Engkau yang selalu memberikan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Pada malam hari ini biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota sektor 1, di mana kami terus diberikan hati untuk kami memberi diri, untuk kami beribadah dalam pertonggoan sektor 1.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan Bapak B.S. Manihuruk dan Bapak Sintua Saragi ya Tuhan. Mereka sedang dalam keadaan yang sakit. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan penyembuhan, pemulihan yang daripadamu sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Dan mereka terus diberikan kekuatan yang daripadamu, diberikan pengharapan yang daripadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap seksi yang ada di GKPS Pontianak ya Tuhan. Kategorial dari seksi Bapak, seksi Inang, seksi sekolah minggu dan nama poso. Biarlah kami dalam setiap program-program yang ada dapat terlaksana, dalam setiap pelayanan ada dapat terlaksana ya juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu untuk setiap program yang ada di GKPS Pontianak. Biarlah itu dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan dampak yang baik buat seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Jack Andre Saragi dan Bapak Pendeta John Sinaga yang di Sintang. Biarlah dalam setiap pelayanan mereka selalu dapat disertai oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan yang daripadamu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pelayanan-Mu, pelayanan dari kami semua ya Tuhan, khususnya untuk keluarga di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Syamas Agirsang dalam pelayanannya sebagai bendahara jemaat GKPS Pontianak. Biarlah Engkau yang berikan hikmat yang daripadamu, memberikan kekuatan yang daripadamu sehingga dapat menyelesaikan setiap pelayanan dengan baik ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua kegiatan hari Minggu nanti, ibadah 1 dan ibadah kedua untuk jemaat GKPS Pontianak, setiap pelayan yang ada, bahkan setiap anggota jemaat yang hadir. Biarlah kami dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap ibadah yang kami laksanakan ya Tuhan. Dan kami juga semakin hari semakin diberikan satu kesatuan dalam anggota jemaat GKPS Pontianak, sehingga kami bisa berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk cuaca di Pontianak khususnya. Kami merindukan untuk turunnya hujan. Biarlah Engkau memberikan kelegaan, kesegaran untuk udara di Pontianak ini ya Tuhan. Karena kami juga merasakan panas dan yang luar biasa, bahkan asap juga sudah ada muncul ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan berkat hujan bagi kota Pontianak ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap masing-masing anggota jemaat GKPS Pontianak dalam setiap pergumulan, dalam setiap permohonan yang diberikan. Biarlah Engkau yang memberkati dalam setiap permohonan yang ada. Biarlah Engkau menjawab setiap doa dan permohonan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang terus merindukan keturunan ya Tuhan. Engkau yang memimpin dan menyertai segala usaha yang telah dilakukan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap keluarga ini supaya mereka beroleh sukacita selalu ya Tuhan di dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk kelanjutan ibadah kami ini ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah Engkau yang memakai dan menjaga dan memelihara, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita ganupan kuriani Tuhan marmega mega mahita mamuji Tuhan naibata mandoding mahita humbani haleluya nomor 210 sia. Haleluya nomor 210 sia ayat sada da subani ayat napa toluhon.
Sonari masuk mahita bani tonggong bani suhut boydo padaskon hasaksian. Mami ada kesaksian. Macam tersangka sendiri. Ya, Bapak Inang, anak sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pertongguan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk ibadah ini, kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh pimpin, sehingga kami boleh dipenuhi oleh sukacita, dan kami boleh terberkati oleh ibadah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian. Kiranya Tuhan yang boleh selalu memberkati pelayanan para hamba-hamba-Mu, Tuhan yang boleh memberikan semangat, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan oleh hamba Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan, agar pemberitaan firman boleh juga disampaikan kepada kami. Dan kami diberikan hati yang lembut untuk boleh menerima firman-Mu, agar kami boleh menjalaninya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang mungkin ada dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, Tuhanlah yang boleh menjadi jawaban atas segala permasalahan, atas segala pergumulan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anggota sektor 1 yang boleh hadir. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, setiap keluarga per keluarga, anak-anak, dan juga setiap harapan dan doa-doa kami yang telah kami sampaikan. Tuhan juga boleh mendengarkan, Tuhan juga boleh mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Sebentar nanti mungkin ibadah ini akan berakhir juga. Kami juga akan membawakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan setiap anggota sektor 1 yang boleh hadir, setiap kami yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan juga yang boleh iring-iring kami, sertai kami dalam perjalanan, sehingga kami tiba di rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun, dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Di atas segalanya kami memohon ampun ya Bapa atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-anak Tuhan. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hita haganupan kuryani Tuhan nalaho manangar hata ni nai bata mahita marhite ambilan nai padasni amang situa adamani. Puji hita ma tuhata marhite haleluya nomor 227. Haleluya 227 ayat sada das subani ayat napa duahon.
Pasarita hurta, martonggo mahita. Tarpuji matongon goranmu Tuhan, bani kumpulan nami, Bornginon, marhite partonggoan, sektor sada GKPS Pontianak. Siolma nami Tuhan, Ibu Halim marhite hatamu, bani panorangon. Ibagas toru niuhur, janah unduk niuhur, persayahan nami, hamma nama ngurapi hanami haganupan, aseboy Tuhan, ijaluhan hanami hatamu, bani Bornginon. Pasu-pasuam haganupan hanami, aseboy homa yarusi, jana imamahkon hanami, hata nasiol ondos, banami bani Bornginon. Tuhan Yesus Tuhan nami martonggoma bani hanami selaku juak-juakmu na padaskon hatain, hama-hama na masu-masu, marhite kuasa roh kudusmu, ase ahape na keluar humbani pamangan nami ay haganupan bersumber humbani Tuhan. On matonggo nami, jaluhan nami mahatamu, ibagas goren anmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo. Amin. Salam mabata haganupan. Salinari, salam. Puji Tuhan, bani Bornginon, boy usehita, mga donghon partonggoan, khusus ni sektor sada, hatani nebata atau firman Tuhan yang menjadi khotbah apa peambilan ibata Bornginon ibu tumbani Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 10 sada das subani 10 onom. Yohanes 10 ayat 10 sada das subani 10 onom. Ibasa nami bani bahasa Simalungun. Pengen doa nami holi sahalak Kuria membacahon bani bahasa Indonesia. Yohanes 10 ayat 10 sada dan subani 10 sonon mahatani naibata. Parmahan nama diar doahu, ibere parmahan nama diar do hosahni makop-kop biri-birini, tapi anggo si pangan gaji, naso si parmahan, naso si mada biri-biriin. Ididah pe roh begu, itadikondo biri-biriin laho litun. Gabe isoroh begu aima biri-biriin anjaha mambur merap ibahen. Ay si pangan gaji do iya naso masarihon biri-biriin. Ahu do parmahan namadear. Hutanda do nabakku anjaha itanda sedia do ahu. Songon bapa mananda ahu anjaha ahu mananda bapa. Hubere do hosahku makop-kop biri-biriku. Adong ope biri-biriku nalegan, naso humbani harang on. Sidia pe dihut do arah kononku, anjahat tangihonon ni sidia do sorakku. Gabe sada hulanan ay, anjaha sada parmahan. Pengendohan nami, saya basahon bani bahasa Indonesia. Ya, di sini kita ya inang setua berpurba. Ayat berapa? Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Yohanes 10 ayat 11 11. sampai 16. Oh, ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain
yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Demikian jauh pembacaan nats firman Tuhan pada kita malam hari ini. Kita akan lupa nih hargani Tuhan ta Yesus Kristus perikop Yohanes 10 ayat 10 sada dan subani 10 dalam khotbah kita pada malam hari ini, bahwa Yesus menyebut dirinya adalah seorang gembala yang baik. Yesus mengatakan atau Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Kalau kita bisa baca dalam nats sebelumnya, pada zaman itu kalau seorang gembala itu sering menghabiskan waktunya, ya, seorang gembala itu sering menghabiskan waktunya atau sering atau banyak bersama dengan domba-dombanya. Sehingga ketika mereka sering dengan domba-dombanya dan banyak waktu, sehingga dia mengenal satu persatu terhadap dombanya. Itulah pada masa itu, pada zaman itu yang dikatakan seorang gembala. Bahkan pada zaman itu juga seorang gembala itu rela mempertaruhkan nyawanya. Mungkin kalau kita diperhadapkan terhadap ini, saya kira perkara sulit, ya, perkara sulit kita mempertaruhkan nyawa terhadap domba-domba kita seperti itu. Tapi disitulah pada saat itu seorang gembala itu juga akan mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk menjaga kawanan domba dari apa? Dari serigala atau dari pencuri. Saudara-saudara yang terkasih, pada zaman itu ini bukan sekedar profesi, tetapi ini sebuah gambaran bahwa di dalam kedekatan seorang gembala dengan dombanya, di situ terlihat ada gambaran kasih, ya, ada terlihat gambaran kasih, bahkan dengan kedekatan itu akan ada terlihat sebuah pengorbanan. Itulah Yesus menyebut dirinya sebagai gembala baik, dan pada zaman itu seorang gembala itu orang yang setia, orang yang bertaruh nyawa, bahkan orang yang memiliki banyak waktu untuk dengan dombanya supaya dia mengenal dan tahu ciri karakter seorang domba. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan ini juga mengingatkan kita dan memuat pesan, bahkan peranan Yesus yang juga merupakan dia bisa menyatakan kalau dia itu adalah gembala yang baik. Kami ulangi, perikop firman Tuhan ini memuat 3 pesan Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama itu Yesus mengenal domba-dombanya. Ya, Yesus mengenal domba-dombanya. Ya, gembala yang baik itu tadi adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau domba-dombanya itu siapa? Domba-dombanya itu adalah kita, jemaat Tuhan, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kitalah domba-dombanya. Dan Yesuslah gembalanya, seperti itu. Karena Yesus mengenal domba-dombanya, maka dia juga bisa memanggil semua, bahkan bisa mengetahui nama semua masing-masing dombanya. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Bahwa Yesus kita mengenal kita secara dalam. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Yesus, karena Yesus mengenal kita sebagai dombanya, Yesus tahu apa yang kita rasakan. Bahkan Yesus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Kenapa? Karena tadi Yesus mengenal domba-dombanya. Bahkan kalau kita lihat dalam perikop ini, Yesus sadar akan kekuatan dan kerapuhan kita sebagai domba-dombanya. Bayangkan saja Tuhan Yesus itu yang gembala yang baik, karena sudah saking kenal, bahkan sudah sangat kenal dengan kita, dia sudah tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, bahkan apa yang menjadi kekuatan dan kerapuhan kita.
Di sini Yesus memberikan pemahaman supaya apa? Supaya membuat kita, meneguhkan hati kita untuk tetap bahagia, sehingga kita tetap setia terhadap gembala. Bahwa gembala yang baik itu adalah teladan bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop ini, Yesus mengerti semua tentang kita, bahkan lebih dari mengerti dari diri kita sendiri. Itulah poin pertama bahwa Yesus mengenal domba-dombanya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga menjaga domba-dombanya. Tadi kalau sudah mengenal, Yesus dalam perikop ini juga mengenal domba-dombanya. Berarti kalau sudah mengenal, berarti dia akan menuntun. Ya, menuntun kemana? Menuntun keluar, bahkan menuntun berjalan di dalam arah kehidupan kita. Artinya di sini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus menunjukkan jalan yang akan kita lalui. Dan Yesus juga membenahi langkah kaki kita apabila kita tersesat. Itulah bahwa Yesus mengenal kita sebagai domba-dombanya. Dia selalu membenahi langkah kaki kita apabila kita tersesat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di mana kita bisa ketahui kalau Yesus itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Ya, itu bukti nyata kalau Yesus itu memberikan nyawanya kepada kita, bahkan dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita, umat manusia yang penuh dosa. Bahkan pada saat ini kita sangat beruntung, bahkan kita menyadari kita memiliki Yesus sebagai gembala yang baik. Kita harus yakini bahwa dalam iman kita, Yesus itu adalah benar-benar gembala yang baik dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan kita, atau pergumulan kita, sehingga Tuhan Yesuslah menjadi solusi di dalam setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Itu hal yang boleh kita lihat dalam perikop Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menyatakan ia adalah gembala yang baik, sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada kita, bahkan Yesus mau mengungkapkan isi hatinya, ya, mengungkapkan isi hatinya yang paling terdalam. Bahkan ia datang bukan hanya untuk memimpin, bukan hanya untuk memerintah dari kejauhan, tetapi dia datang untuk hidup di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus rela mati demi kita. Itulah bukti nyata kalau Yesus itu adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini juga Yesus mau masuk ke dalam padang kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Berbagai masalah yang kita hadapi, ya, kadang kering, penuh kerikil pasti, ya, dalam bahaya menanti, ya, kita tidak tahu bahaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perikop ini dengan sabar Yesus tetap menggembalakan kita. Kita harus yakini dan yamini bahwa Yesus dengan sabar akan tetap menggembalakan kita satu persatu. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Aku mengenal domba-dombaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa lihat dunia ini tidak baik-baik saja, ya, banyak hal yang boleh kita lihat terjadi, boleh ada
musibah di mana-mana, boleh ada pertikaian di mana-mana, ya. Itulah keadaan dunia yang kita jalani, yang kita hadapi saat ini, ya. Membuat kita merasa bahkan tidak terlihat, ya. Membuat kita bahkan tidak terlihat dan tidak ada artinya. Kita tidak berarti di dunia ini. Tapi melalui nas firman ini Yesus berkata melalui gembala yang baik bahwa Ia mengenal setiap kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita yang kita hadapi dalam dunia ini, kita yakin dan percaya Yesus mengenal setiap kita. Bukan hanya mengenal diri kita, bukan mengenal hanya sekedar nama kita, bahkan Yesus juga tahu isi hati kita yang paling terdalam. Bahkan luka yang terpendam di dalam hati kita, bahkan setiap motivasi yang ada dalam diri kita. Yesus semua tahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara domba dan gembala yang baik ini bukan hanya hubungan satu arah. Kita ingin setiap kita untuk selalu mengenal gembala yang baik tadi. Ya, bukan hanya tahu tentang dirinya, tetapi kita harus akrab dengan suaranya, dengan suara gembala yang baik tadi. Untuk apa? Untuk menuntun, bahkan menenangkan, bahkan untuk menyembuhkan luka hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop ini juga Yesus mau menegaskan, Yesus juga tidak seperti gembala upahan. Ya, kalau gembala upahan tadi kalau kita baca itu ketika seorang gembala upahan itu ada serangan, ada serigala, ada yang mengganggu domba-dombanya, dia tidak akan melindungi seperti itu. Dia bahkan lari karena dia merasa itu bukan tanggung jawab dia. Karena dia tidak merasa punya kewajiban untuk melindungi dombanya. Karena apa? Karena dia seorang upahan. Ya, itu tadi. Tetapi di sini Yesus mau mengatakan, Yesus tidak seperti gembala upahan tadi, ya, yang lari saat ada bahaya. Kita harus amini. Ketika kita juga dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bahaya, kita harus amini Tuhan selalu, bahkan Yesus selalu ada di samping kita. Mungkin banyak hal ya dalam kehidupan ini kita nggak sadar, yang menurut kita sesuatu hal itu sebenarnya itu bisa mungkin terjadi dalam hidup tetapi tidak terjadi seperti itu. Terkadang itu akan membuat kita sadar. Saya juga tadi pagi 2 kali mau kerja itu di jalan kesehatan, mau diserempet sama motor. Saya mengerem karena ada motor belok ke kiri, saya mengerem, sebelah kanan itu mendahului saya gitu. Saya terkejut gitu kan. Terkejut. Oh, kenapa gitu kan? Oh, berarti Tuhan masih baik. Tidak terjadi apa-apa. Seandainya tadi orangnya jatuh, walaupun dia yang salah, ya tetap saya yang salah gitu kan. Itu satu hal yang tidak kita sadari gitu. Yang kedua, saya di Bundaran Gapura. Ya, Bundaran Gapura itu saya udah lewat, ya tiba-tiba dari arah Arterius Supadio dia langsung mutar gitu. Mutar ke kanan tanpa melalui bundaran itu, sama hampir mau terjatuh juga gitu. Ketika saya melewati itu, oh apa yang terjadi ya hari ini saya alami. Tapi sekilas saya merasa Tuhan menyertai saya gitu. Ya, Tuhan menyertai saya. Itu bukti nyata kalau kita juga harus meyakini bahwa bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik di saat hidup kita dalam keadaan apapun itu, suka duka. Kita yakini Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Bahkan ketika kita juga gagal, Tuhan tidak akan menyerah. Bahkan dalam khotbah kita ini, dia juga akan mencari orang yang hilang. Bayangkan orang yang tidak ada dalam kawanan domba saja, ya, yang tidak satu kawanan domba. Tadi kan Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya yang satu kawanan. Tetapi dalam perikop kita ini, orang yang tidak satu kawanan domba itu saja, Tuhan Yesus juga mau mencari gitu. Mau mencari, bahkan jika ada yang tersesat, dia akan menuntun. Ya, itulah
yang mau kita teladani dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita dalam satu kesatuan di dalam persekutuan, kita harus saling melengkapi, ya, melengkapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengetahui bagaimana Yesus sungguhnya memperhatikan hidup kita, kita yakin dan percaya kita tidak ragu lagi akan hidup ini. Ini yang mau kita amini dan kita imani sepenuhnya, dan kita sepenuhnya harus menyerahkan diri di kehidupan ini untuk digembalakan olehnya. Saudara-saudara, sebagai penutup dalam nas khotbah ini untuk kita semuanya, apa yang boleh kita lakukan melalui nats firman Tuhan pada malam hari ini dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Dalam kita mengenal akan gembala kita, ya, kita tidak serta-merta ujuk-ujuk tahu bisa mengenal gembala kita kalau tidak ada hubungan yang baik antara gembala dengan domba, antara domba dengan gembala. Oleh karena itu, marilah kita harus segera untuk bisa memberikan waktu, ya, memberikan waktu setiap hari untuk mendengar suara gembala kita. Gembala itu tadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana domba bisa mengenal suaranya, suara gembalanya, karena terbiasa mendengar, kita juga perlu membiasakan diri, membaca firman Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh, dan hubungan pribadi dengan Tuhan selalu dekat seperti itu. Itulah salah satu cara supaya kita bisa mengenal suara domba tadi, mengenal suara Yesus, ya. Kita harus hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus terus terjalin, ya, melalui apa tadi? Melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Yang menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini, ya, dalam situasi sulit, apakah kita memilih mendengar suaranya dan percaya kepada tuntunannya? Yang kedua, bagaimana identitas Yesus sebagai gembala yang baik memberi makna dalam hidup kita? Bagaimana identitas Yesus sebagai gembala yang baik memberi makna dalam hidup kita? Ini sebagai perenungan kita bersama di dalam nats kita pada malam hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di tetuma Tuhan, hatahono nai hubamu, sembah nami hubamu, doma tongan Tuhan iboge hanami, hatamu, hata bohal nami nalau mandalani perguluhan nami ari-ari. Persayanai Bapa, hamdo gembala yang baik itu tongah ni perguluhan nami. Persayanai nami hamma nama ngajari hanami, nama memberi gogo, nama memberi pengharapan. Asia hape Tuhan hidup pakon hanami, bani perguluhan nami, tetap hanami marondolan hubamu, halani iha porsai hanami, hamdo gembala nama nuntun hanami, na selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan nami. Itu Tuhan Tuhan, bani haganupan hata nadoma ondos benami sadarion. Pertongguan Tuhan bani keluarga nadoma memberi ianan benami pertongguan, hama mana masuk keluarga on, berkati ham haganupan keluarga, hasehaton, usaha pekerjaan, hase genap ma Tuhan sukacita, iterima keluarga bani rumahon. Terpuji magoranmu, ibas goreng Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita haganupan kuriani Tuhan dasma panorang ni mamberena terbaik hubani Tuhan marhite galangan pasirsir hita magalangan ta janah mandoding mahita humbani haleluya nomor 245. Haleluya 245.
Doma ipatupuhita galangan puji-pujian pakon tarime kasita hubani Tuhan, humbani bulat ni hurta, biarma ondoskon hita on hubani marhite nariap hita marunduk ni hur, laho martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inaguri atas, terima kasih apa puji-pujian ma isumbahkon hanami hubamu. Doma ijalo hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Pargogohi hama hanami mandalan kon in bani goluh nami siganup ari. Bani panorang on yondos kon hanami ma diri nami pakon pasu-pasu naduk bineremu ben nami. Nagabi galangan hatarama kasihon nami hubamu. Saijalo anjaha pasu-pasu hama galangan namion. Laho pabulak kon harajaonmu. Pakon pararat kon hatamu i dunia on. Nagabe hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo, nanyajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na negori atas, say nama pasing ma goranmu, say rohma harajaonmu, say saut ma harusuni uhurmu, inagori tangahon, songon na inagori atas. Berehama banami sadaron haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dupak hanami. Ulang hanami bubay ham hupar lajuan, palua hama hanami humbani pangago, ay hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apa sangapon sadokah ni dokah ni. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nebata bapa, apa parsaoran itong dinapasing ma na makasomani hita haganupan. Amen. 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 Salam. Oras. Iya. Terus nami bani Bobo Turing. Amang ketua sektor.